Sesuai dengan janji saya di video yang sebelumnya, yang Akra bagi dividen, di video kali ini saya akan membahas ya laba dari Akra, di mana Akra sudah merilis laporan keuangan kuartal ketiganya dan hasilnya adalah labanya naik 9%. Tetapi secara revenue aslinya perusahaan ini mengalami penurunan ya. Pertanyaannya adalah kok bisa revenue-nya turun tapi labanya bisa naik? Apakah mungkin dari mereka jual aset atau mungkin hanya sebatas laba selisih kurs atau mungkin juga mereka makin efisien menekan beban-bebannya. Nah, ini akan saya ulas di video kali ini tentang laba Akra yang naik 9% padahal revenue-nya turun. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, Akra ini sudah rilis laporan keuangannya di tanggal 25 jam 11. Tanggal 25 sendiri itu hari Rabu minggu lalu itu udah rilis. Terus kalau kita cek ini laporan keuangannya, yang belum nonton video sebelumnya ada tentang dividen interim Akra dan di root dan komutnya yang terus akumulasi. Video kali ini saya akan membahas fokus ke laporan keuangannya. Kalau kita cek di sini terlihat di laporan laba rugi revenue-nya turun ya. 29 ini dalam ribuan berarti 29,9 triliun ya. Padahal sebelumnya 34,5 triliun. Oke, adanya penurunan. Tapi di akhir di pendapatan laba bersih mereka 1,7 T banding tahun lalu yaitu 1,5 T. Tuh, sebelum ke sana kita ke asetnya dulu. Asetnya naiknya signifikan 17 triliun. Wow, 17,5 sebelumnya 15,8. Dalam 9 bulan ini kenaikan yang lumayan signifikan ya. Kalau kita total 541 kurangi 15 841. Ya naiknya 1,7 triliun sendiri ya. Kenaikan paling besar terlihat di sini adalah di kas dan setara kas. Sebelumnya di akhir tahun tuh hanya 4,3, sekarang 6,4 triliun. Kalau kita cek di note kas dan setara kasnya mereka di note nomor 4, deposito mereka itu totalnya hanya 377 M. Nah, ini kan saya suka yang duitnya enggak terlalu banyak lah. Cuman ini kita cek lagi apakah ini buat bayar nantinya kedepannya buat bayar hutang dan lain-lain tuh bisa juga. Cuman meskipun deposito hanya 377, aslinya ini bertambah ya dari tahun lalu. Tahun lalu itu hanya 156. Itu ada kenaikan yang signifikan. Terutama di deposito dolar AS di PT Bank Permata ini naik. Terus di PT Bank MyBank ini sebelumnya nggak ada jadi ada. Lalu deposito rupiah di MyBank juga jadi ada, naik sebelumnya 10 M sekarang 136 M. Di Bank Permata juga naik ya. Di Bank BCA Syariah juga naik. Di UOB sebelumnya nggak ada jadi ada gitu. Dan di BCA dan Mandiri sebelumnya ada jadi nggak ada. Oke, kalau imbal hasilnya dolar itu 0,25 sampai 4%, rupiah 2,75 sampai 5,5. Ini suku bunganya ya yang mereka akan dapatkan di deposito. Kalau saya melihat dengan adanya kenaikan dolar ya, kita lihat ya USD to EDR ini udah di 15.900. Jadi ini which is good. Alokasi dari mereka menaruh banyak di dolar 47 M. Ini nanti akan menjadi hal yang positif sih kalau saya nilai ya. Meskipun nominalnya dibandingkan total kasnya ini masih kecil banget gitu. Tapi saya melihat ini respon dari perusahaan melihat potensi USD to IDR-nya makin menaik sih. Tuh, kalau kita cek lainnya, aset udah, liabilitas hutang berbunga terutama. Hutang bank jangka pendek udah nggak ada, oke. Bulan kerja ada, sewa jangka pendek. Nah, ini ada utang bank jangka panjang lain-lain yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Ini ada nominal 1 triliun. Nah, ini mungkin kasnya salah satunya digunakan untuk bayar ini nextnya.
Kasnya kan 6 sekian, ada di bank hampir 6 lebih ya. Hampir 6 lebih, jadi mungkin buat ini. Dan hutang obligasi yang jatuh tempo dalam 1 tahun ada 36. Jadi kalau di total ini nominalnya hampir 1,1 T. Dan ini masih bisa sih ke cover dengan kasnya doang. Tuh, mungkin that's why yang membuat perusahaan tidak menaruh deposito banyak-banyak. Oke, di jangka panjang mereka ada hutang bank jangka panjang juga, yaitu 3,1. Hutang obligasinya udah habis di jangka panjang. Udah sih itu sih. Jadi kalau di total ini hutang banknya 3,1 tambah 1, at least ada 5 nggak sampai 5 triliun ya. Jadi ini perusahaan sangatlah sehat, kasnya udah bisa nutup utangnya. Bahkan utang berbunga secara keseluruhan, itu hal yang bagus sih. Hal yang bagus. Oke. Terus ekuitas, saldo laba yang belum digunakan penggunaannya, tidak ditentukan penggunaannya, itu ada 8,8 T. Wow, gede banget. Totalnya menurun, sebelumnya 9 triliun. Ben di penggunaan untuk yang lainnya kali ya. Kita lihat arus kasnya dulu deh. Arus kas perusahaan, arus kas aktivitas operasi mereka positif 2,7, sebelumnya 2,5. Oke, naik. Terus aktivitas investasi mereka keluar 213 M, digunakan untuk aset tetap. Oke, meskipun ada penjualan aset tetap juga 61 M. Terus aktivitas investasi pendanaan mereka keluar 296. Jadi buat bayar hutang paling gede ini, paling gede adalah dividen tunai ya, pembayaran dividen tunai 1,9. Tapi mereka habis dapat pinjaman bank, penambahan hutang bank jangka panjang yaitu 2,1. Kayak ini ya, that's why dia hasil di pendanaannya minusnya kecil ya. Ya, minusnya kecil. Oke, terus mereka habis bayar hutang juga 581 M. Oke sih itu. Itu sih. Kalau kita lihat ya, laporan laba ruginya. Sekilas kita lihat pendapatannya turun. COGS-nya sebelumnya 31, sekarang jadi 27. Nah, dari sini aja udah jadi positif, udah naik ya. Gross profitnya udah positif. Jadi dari sini mereka ada penurunan yang signifikan COGS-nya. Kalau kita hitung sebelumnya 31861 dibagi dengan 34581, COGS-nya 92. Oke, 92. Sekarang tuh 90. Jadi di sini ya. Mereka menekan di sini beban pokok penjualan dan pendapatan. Selain itu pula, mereka juga menekan di beban umum administrasi training. Oke. Mereka ada laba atas penjualan aset tetap 17 M. Sebelumnya hanya 6 M. Oke. Terus sebelumnya ini aslinya labanya nggak operating profitnya tidak sedalam ini. Saya nambah lah ya jadi 1950 karena ini ada laba rugi selisih kurs ya. Ini kan hanya pencatatan aja ya. Ini kalau saya tambahkan di sini ya berarti 1951 ya. Yaitu. Nah, di sini yang membuat spektakuler perusahaan ya, di sini udah positif. Di sini masih positif tapi tidak signifikan. Kalau kita hitung di sini di operating profit 2122738 kurangi 1922071,735 itu 275 M. 275 itu senilai 14% ya. Di sini udah 14%, udah positif banget. Yang membuat gede lagi perusahaan ada di sini. Pajak final terkait penghasilan keuangan sama beban keuangan. Nah, ini mereka penghasilan keuangannya luar biasa ya. Jadi 106 M, naik 4 kali lipat, sebelumnya hanya 24. Oke, itu sih. Kalau kita cek dia pendapatan di note 32 Oke, kita lari ke bawah. Nah, ini beban. Nah, ini pendapatan kontrak dengan pelanggan berdasarkan produk, bahan bakar BBM, ini kimia dan dasar ini kecil ya.
Kayak jasa logistik mereka juga ada, pelabuhan dan transportasi dan lain-lain. Oke, dari sini, nah ini udah turun ya. Dari bahan bakar minyak aja udah turun. Yang membuat turun ya pihak ketiga ya, turunnya lumayan. Kimia dasar dan lainnya juga turun. Oke, coba di sininya turun. Kalau dari jasa logistik mereka malah naik. Tanah kawasan industri lain-lain itu mereka naik signifikan. Oke, itu sih. Kalau bebannya, nah ini penghasilan keuangan mana ya? Perpajakan, kita lihat liabilitas kerja. Kita search aja deh, penghasilan keuangan. Keuangan. Wah, nggak ada di sini. Ini penghasilan keuangan ya 86. Dari perdagangan nggak ada sih, nggak ada mereka taruh di deposito atau yang lainnya, nggak ada. Kalau saya set dari ini pun ya hanya ini, nggak ada sih, nggak diperjelas di sini 106-nya tuh dari mana gitu. Jadi ini mungkin ya penaruhan mereka di deposito yang naik lumayan signifikan di deposito tuh yang membuat labanya naik lumayan dalam. Kondisi sekarang AKR tuh PI-nya di angka 12, oke, PBV-nya di angka 275. Dihargai Stockbit itu 29,6, sekarang 29,4. Jadi ini sudah di harga wajarnya. Cuman pertanyaannya adalah apakah bisa growth lagi apa enggak? Kalau melihat Dirut dan Komut yang terus membeli, mestinya ini hal yang positif ya, hal yang positif. Tapi saya agak bingung ya, apakah bukan bingung sih, kurang yakin apakah mereka bisa melampaui laba tahun lalu di kuartal 4 yaitu sampai 840 M gitu. Itu sih secara kesimpulan, perusahaan ini memang bisa dikatakan sangatlah sehat, bahkan kasnya itu masih bisa buat nutup hutang berbunganya mereka dan masih bisa ada sisa gitu. Jadi hal yang positif. Dan tadi sudah terjawab ya apa yang membuat labanya naik padahal revenue-nya turun. Ternyata mereka berhasil menekan beban-beban. Itu sih. Sisi positifnya ya seperti video yang sebelumnya di mana Dirut dan Komutnya terus mengakumulasi, berarti menunjukkan bahwa Dirut dan Komut melihat atau menilai perusahaan harga sekarang ini masih murah. Disebabkan mereka membeli atau melihat hal yang lain. Hal lainnya apa, yaitu melihat ini kedepannya bisa labanya semakin positif. Kalau kita lihat di video sebelumnya juga harga oil masih stay di atas 80, potensi labanya makin kuat itu besar. Cuman di kuartal keempat ini kan tadi ya labanya di tahun lalu itu kuartal 4 840 M. Nah, apakah bisa melampaui itu? Nah, ini saya agak ragu. Cuman kalau kedepannya let's say awal tahun, bukan tidak mungkin ya perusahaan ini terutama di oil ya, ini menjadi salah satu sektor yang menarik untuk dipertimbangkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang kenaikan laba dari Akra. Apa yang membuat labanya naik padahal revenue-nya turun sudah terjawab di video kali ini. Dan jika ada view yang lain terutama untuk Akra, boleh tulis di kolom komentar, atau Bapak Ibu mau request sama apa boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.